Kejadian di Koja kemarin yang sangat menyedihkan bagi kita semua, yang sangat memprihatinkan bagi kita semua, yaitu untuk kita membicarakan bagaimana baiknya. Agar kita nanti bisa berpikir dengan tenang. Sebelum saya melanjutkan apa yang akan saya sampaikan, saya mohon dengan hormat Bapak Habib Rizik untuk kiranya berkenan untuk memimpin doa agar kita semua memiliki hati dan pemikiran yang jernih dalam memecahkan permasalahan masyarakat, negara, dan bangsa ini. Kami persilahkan. Kepada segenap yang hadir, saya ingin ajak untuk membaca suratul Fatihah terlebih dahulu yang kita niatkan untuk segenap korban yang terjadi dalam kerusuhan di Koja kemarin, yang ada yang meninggal dunia maupun yang luka-luka dari kedua belah pihak. Kita doakan bibarakatil Fatihah, semoga mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, disempurnakan kekurangannya, dan semoga tetesan darah mereka akan menjadi suatu barakah dari Allah agar kita semua bisa dipersatukan sehingga ke depan tidak lagi terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi niyatil qabul wal wusul wal husul ala tamami kulli sul wa ma'mul ila hadratir rasul wal batul bi sirril Fatihah. Allahumma bi anwaril Fatihah wa asraril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratil Fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma waffiqna lin najah wal falah wal istiqamah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna du'afa faqawina ya rab ya qawiyyu ya matin. Allahumma qawi imanana wa islamana wa ihsanana wa aqidatana fa qawi ukhuwatana al-islamiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doanya. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya juga bilanglah di media, tidak ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Insya Allah pertemuan sore hari ini tidak lebih dari 15 menit. Ya, insya Allah. Sebab ya, kalau di DPR Bapak waktu dulu kan ada lobby-lobby gitu Pak ya. Ini tadi sudah lobby-lobby juga gitu. Bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Koja. Sore hari ini saya tidak akan menyampaikan kejadian yang kemarin. Mengapa terjadi, bagaimana penyelesaian dan sebagainya, tidak. Saya juga tidak akan cerita tentang masalah administrasi surat-surat tanah, juga tidak. Ya, sore hari ini kita sepakat tidak saja. Jadi kita tadi dengan Habib Rizik yang juga sudah ngomong dengan ahli waris atau keluarga, mempunyai pemikiran yang sama, ya, memiliki pemikiran yang sama dengan para pimpinan Muspida. Tadi juga ada rapat Muspida, jadi mohon maaf tadi agak terlambat. Persis kita rapat Muspida, setelah selesai saya ketemu Habib, ternyata konsep penyelesaiannya adalah sama. Maka mengapa saya mengatakan insya Allah semuanya bisa paham, bisa menerima karena kesamaan
pandangan ini. Kesamaan pandangan untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Kiranya bisa Habib Rizik sampaikan dulu ya. Apa sesungguhnya keinginan dari ahli waris, dari kelompok atau umat Islam yang ada di Jakarta ini khususnya dan Indonesia khususnya terhadap makom-makom yang monumental yang patut untuk kita hormati. Saya persilahkan. Bisa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Pak Prianto, begitu juga Ketua dari MUI yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, begitu juga Bapak AM Fatwa selaku anggota DPD, dan juga seluruh keluarga ahli waris daripada Magom Keramat Tanjung Priok, yaitu keluarga besar dari almarhum Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, beserta segenap pengacaranya yang selama ini dengan setia mendampingi segenap keluarga ahli waris, dan juga kepada perwakilan dari Pelindo, bahkan di sini di rootnya juga hadir, dan juga kepada seluruh hadirin dan juga kepada para wartawan yang saya cintai. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya ini proses sudah beberapa hari. Kita mencoba membuka kontak dengan semua pihak, baik per telepon maupun dengan pertemuan, per SMS dan lain sebagainya. Jadi intinya yang saya sampaikan bahwa umat Islam di Tanjung Priok dan juga umat-umat Islam di wilayah lain yang sering melakukan wisata ziarah ke Magam Keramat Tanjung Priok itu punya keinginan. Nah, yang mana saya rangkumkan, pertama, yang nomor satu adalah yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama, Makam Keramat Tanjung Priok dicagar budayakan dengan SK Gubernur sebagai situs sejarah Islam Betawi. Yang lahan daripada yang diminta untuk dicagar budayakan, yaitu Magam Keramat itu sendiri, kemudian ditambah dengan majelis zikir yang biasa digunakan untuk berzikir dan dakwah para penziarah ke Magam, termasuk juga halaman hingga pintu gerbang gapura, atau secara singkat seluruh fisik bangunan yang ada di lahan tersebut, semua pagar dari depan, samping sampai belakang. Yang tentunya berapa luasnya itu masih perlu diukur ulang, tapi ini yang merupakan keinginan daripada umat Islam yang ada di Tanjung Priok, supaya itu dicagar budayakan, sehingga kalau sudah dicagar budayakan dia menjadi milik umat Islam. Jadi bukan milik Pelindo, bukan juga milik keluarga ahli waris Magam, tapi itu milik umat Islam. Tapi dengan catatan keluarga ahli waris Magam tetap diminta sebagai nazir yang mengelola, mengawasi, menjaga, memelihara dan memakmurkan, menghidupkan situs budaya tersebut. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, masyarakat meminta perlunya ada akses jalan yang bisa digunakan untuk menuju ke Magom bagi kepentingan para penziarah. Nah, ini juga sangat berguna bagi pihak Pelindo agar kegiatan
pelabuhan peti kemas tidak terganggu dengan kegiatan para penziarah. Nah, sehingga kalau tidak ada akses jalan, maka setiap penziarah itu harus lewat pintu gerbang pelabuhan. Nah, ini dianggap bisa mengganggu kegiatan peti kemas yang ada di pelabuhan. Nah, kita paham bahwa pada tahun 2007, pemerintah Indonesia pernah mendapat peringatan dari US Coast Guard, di mana dinyatakan ada 10 pelabuhan di Indonesia yang tidak memenuhi standar internasional, yaitu yang disingkat ISPS, yang kesingkatannya International Ship and Port Facility Security. Nah, jadi sehingga memang kita akui bahwa ini peraturan standar internasional juga perlu kita hargai. Pemerintah juga perlu kita dukung untuk menjaga standar pelabuhan tersebut, tapi tentu dengan tidak mengorbankan kepentingan rakyat, dengan tidak mengorbankan kepentingan umat, apalagi dengan menggusur satu situs budaya. Nah, karena itu kita mengusulkan bagaimana supaya pelabuhan tersebut tetap bisa memenuhi standar internasional, pelabuhan kegiatannya tidak terganggu, para penziarah pun ke situs budaya tersebut juga tidak terganggu, sehingga perlu dipikirkan adanya akses jalan. Saya sudah sampaikan itu tadi juga kepada Bapak Wakil Gubernur. Nah, soal bagaimana akses jalannya, saya rasa itu tata kota lebih paham, pihak Pemda juga itu lebih memahami bagaimana untuk membentuk akses jalan tersebut. Nah, jadi sekali lagi itu yang kedua. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, dan ini sebetulnya juga masalah yang sangat urgen, yaitu persoalan tanah yang 5,4 hektar lahan yang dipertikaikan antara keluarga ahli waris Sohibul Magam Keramat Tanjung Priok dengan pihak Pelindo, di mana masing-masing mengklaim kalau lahan tersebut adalah milik masing-masing. Nah, saya melihat dalam persoalan ini memang beberapa tahun yang lalu pernah diupayakan proses hukum, tapi itu tidak membuahkan hasil. Bahkan kita bisa lihat apa yang terjadi kemarin. Nah, karena itu saya rasa perlu diambil langkah-langkah lain. Nah, kita mengusulkan termasuk para tokoh yang ada di Tanjung Priok dan juga para habaib, yaitu yang ada di mana-mana. Kebetulan saya juga salah satu ketua Rabithah Al-Alawiyah, yaitu satu ikatan para habaib yang ada di Indonesia ini. Jadi kita juga meminta bagaimana persoalan pertikaian lahan 5,4 hektar tersebut betul-betul diselesaikan secara kekeluargaan antara Pelindo dengan keluarga ahli waris Sohibul Magam. Jadi selesaikan saja secara musyawarah. Saya pikir mustahil lah tidak ada jalan keluar. Selesaikan sampai tuntas. Berapa lama pun harus betul-betul dituntaskan lewat jalan musyawarah. Ahli waris punya pengacara. Di sini ada Pak Yan Juanda. Kemudian Pak Yan Juanda bisa mengajak ahli waris berdiskusi dengan pihak Pelindo secara langsung. Nanti diselesaikan. Apakah nanti Pelindo umpamanya dengan membayar lahan tersebut dengan nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak, ya tentunya dalam suatu kompromi harus ada take and give. Harus ada yang ngalah, tidak semua ngotot menang sendiri. Nah, ini yang kita sarankan. Karena kalau dibawa ke proses hukum, pertama dulu pernah dibawa ke proses hukum tapi tidak menyelesaikan masalah. Kedua, kalau sekarang dibawa ke proses hukum, masyarakat di Tanjung Priok mereka sudah mulai ambruk kepercayaannya kepada penegakan hukum yang ada. Jadi belum apa-apa mereka sudah tidak percaya. Oh, nanti kalau dibawa ke proses hukum ada rekayasa, nanti ada permainan, nanti orang biasanya di negeri ini kalau sudah masuk proses hukum siapa yang punya uang, siapa yang punya koneksi, dia yang akan dimenangkan. Nah, artinya gejala-gejala ini saya lihat tidak akan menyelesaikan persoalan. Nah, maka itu kita minta di sini dengan hormat kepada gubernur, yaitu daripada ibu kota daerah khusus ibu kota Jakarta, untuk mampu menjadi fasilitator, menjadi jembatan yang baik antara Pelindo dengan keluarga ahli waris. Harus duduk bersama, dipertemukan, musyawarah dari hati ke hati agar mencapai satu titik kesepakatan yang bisa menyelesaikan segala persoalan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, karena walau bagaimanapun juga saya lihat musyawarah kekeluargaan jauh lebih baik dalam persoalan ini daripada dibawa ke ranah hukum.
Saya pikir ranah hukum itu merupakan pilihan yang terakhir dan pilihan yang terburuk. Kalau memang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan musyawarah, alangkah baiknya. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini sekedar usulan dari kami, Front Pembela Islam, maupun dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Tanjung Priok. Begitu juga dari habaib-habaib yang tergabung di dalam Ar-Rabitatul Alawiyah, dan juga para aktivis-aktivis Islam yang ada dari berbagai macam ormas. Tapi sebelum saya akhiri, saya sampaikan komitmen di sini bahwa kami dari ormas-ormas Islam dan para tokoh Islam tidak akan segan-segan untuk tetap akan ikut berperan di tengah masyarakat bagaimana untuk bisa menciptakan kedamaian, bisa menciptakan suasana yang kondusif. Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Presiden semalam, bahwa urusan Tanjung Priok ini harus diselesaikan dengan cara yang terbaik tanpa menimbulkan konflik-konflik lanjutan. Nah mudah-mudahan amanat beliau itu bisa dilaksanakan oleh jajaran Pemda, yaitu DKI Jakarta dan seluruh para pejabatnya yang ada, dan bisa kita usung bersama-sama selesaikan dengan cara musyawarah. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Habib Rizik. Semua sudah mendengar aspirasi dari umat Islam yang diwakili oleh Habib Rizik, dan kita juga melihat beberapa kejadian yang kemarin sebagai gambaran yang tidak tahu bahwa di lapangan itu memang ada makom yang kemarin saya katakan itu tidak dibongkar, justru akan dibuat direnovasi, dibaiki. Terus di situ juga ada gedung yang disebut majelis, ada pendopo dan gapuronya 3. Memang Tuhan Maha Besar saya kira untuk memberikan kepada masyarakat Jakarta kehidupan yang tenang. Sebab apa perlu saya sampaikan, tadi persis rapat Muspida, Ketua DPRD, Gubernur, Pangarmabar, Kepala Staf dari Kodam, Kasgar, dan saya dan Sekda itu, Pak Habib Rizik udah datang, nunggu di ruang tamu. Terus dalam rapat itu, ini kan ada wartawan media cetak yang di Balai Kota tadi, lihat kan? Persis kita rapat, menemukan suatu solusi yang sama. Bahwa untuk menghormati dan memelihara situs makom itu, maka di Muspida tadi juga berpikir seperti itu. Bagaimana kalau makom, majelis, pendopo, dan halaman itu tetap ada? Tetapi bagaimana juga agar jalan masuk ke terminal peti kemas juga bisa aman dan memenuhi syarat ISPS. Sebab kalau enggak, udah sampaikan Pak Habib Rizik, kita sudah pernah diboikot, tidak boleh masuk kapalnya. Bagaimana caranya? Sehingga di rapat Muspida tadi, kalau gitu masuknya tidak dari jalan Dubu, tetapi masuknya dari jalan Ciampea. Lurus gitu sampai makom. Nah, sebelum makom itulah di rapat Muspida itu Pak, akan didirikan majelis, pendopo, dan sebagainya. Jadi posisi majelis dan pendopo waktu rapat tadi adalah tidak yang sekarang ini. Jadi biar lurus enak jalannya gitu. Halaman ya, halaman baru ada majelis atau pendopo mana duluan nanti diatur. Setelah menemukan solusi itu, maka saya bilang staf, coba Direktur Pelindo ditelepon, udah ada belum Pak Lino? Alhamdulillah sudah ada, terus kita ajak masuk. Setelah Muspida menyampaikan pemikiran seperti itu, mari kita dengar jawaban Direktur Pelindo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pelindo itu Pak, itu BUMN. Pelindo itu punya bapak-bapak, punya saya, punya bangsa ini. Ya. 70% ekspor dari Indonesia lewat Priok Pak. Jadi besar sekali Pak. Ya. Saya ulangi Pak. Jadi Pelindo itu BUMN Pak. Pelindo itu punya bapak-bapak, punya saya, punya kita semua, punya bangsa ini Pak. Ya. Jadi kemudian Priok itu Pak, itu nyangkut hidup orang banyak. Bapak-bapak bisa bayangkan kalau Priok itu nggak ada di Jakarta seperti apa Jakarta. Jadi saya bilang ya. Nah, kami dari manajemen betul-betul merasa sangat sedih dan ikut berduka cita atas kejadian yang kemarin. Karena itu kejadian yang sama sekali tidak kita harapkan. Ya, karena kita apa yang kita buat, kita ingin membuat sesuatu yang baik untuk bangsa ini. Jadi tadi waktu kami diajak ke berbicara dengan Muspida, dan otomatis saya jawab saya setuju sekali Pak, karena itulah solusi yang paling baik menurut saya. Tepuk tangan dong. Jadi kalau saya boleh tambah ulang tadi, jadi makam yang ada itu akan kita renovasi, kita bikin satu monumen yang baik, begitu juga dengan pendoponya, sehingga itu merupakan satu kompleks yang nanti diisolir dengan pagar, sehingga itu tidak mengganggu persyaratan internasional yang disyaratkan. Kemudian akan dibuatkan jalan itu mungkin yang paling baik Pak, supaya nggak ganggu traffic, kita buat underground Pak, jadi di bawah dengan tunnel. Kemudian kita buatkan satu parkir di Jalan Jampea, jadi para peziarah itu bisa parkir di Jalan Jampea, jadi itu langsung berjalan dengan umum, kemudian lewat terowongan sampai ke tempat kompleks makam itu, sehingga secara teknis dan operasional makam itu memenuhi syarat internasional dalam kaitan dengan kegiatan di pelabuhan. Dan saya kira itu kalau Bapak setuju, kita bisa segera mulai kerjakan besok. Kita bisa duduk sama-sama bicara mengenai desainnya, mengenai konsepnya. Kemudian tentunya juga yang tadi disebutkan mengenai penyelesaian yang 5,4 hektar itu, kita coba duduk sama-sama lah bicara secara musyawarah, secara fair gimana kita menyelesaikan ini. Dan saya harap karena penyelesaian ini nyangkut Pelindo, menyangkut Priok Pak, menyangkut kepentingan bangsa ini Pak. Terima kasih. Mau tepuk tangan ya? Kok blek-blek? Enggak apa-apa, tepuk tangan itu bagus. Sebab gini, saya cerita dulu ini. Saya itu pada waktu ulang tahun DKI kan ada 10K, lari 10 km. 10 km itu diikuti oleh pelari-pelari luar negeri. Itu saya itu juga sedih lah sebagai wakil gubernur, karena itu masyarakat Jakarta. Bagaimana mereka lari sekuat tenaga dengan prestasi yang baik, itu kita itu cuma domblong saja, nggak mau tepuk tangan. Susah untuk menghargai prestasi orang gitu. Nah ini di tentara ada ceritanya Pak, nggak tahu ini lucu atau enggak, apa udah pernah dengar nggak masalah tepuk tangan itu. Suatu saat, ini pengalaman saya di Kodam Jaya ini, persis ada tamu asing, perpisahan, terus kita mengadakan acara malam akrab gitu Pak, ada tontonan gitu. Di acara tontonan itu ada bandnya. Pertama ada penyanyinya cantik, tapi suaranya jelek. Setelah nyanyi, yang tepuk ya paling banter 50%. Dan kebanyakan karena wanitanya cantik, yang tepuk ya laki-laki lah ya, banyak. Seterusnya penyanyi yang kedua tidak cantik, tapi nyanyinya bagus. Yang tepuk karena suaranya bagus, yang tepuk 65%. Yang ketiga, ini yang nyanyi nggak cantik, suaranya jelek. Tapi selesai nyanyi, yang tepuk tangan satu gedung itu tepuk tangan semua. Tamu asing itu tanya, kok jelek ini siapa? Oh itu istrinya Pangdam. Jadi.
Jadi tepuk tangan itu cuma lamis saja karena istrinya Pangdam takut dimarahi terus tepuk tangan semua. Nah, ini guyon aja lah. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, dari apa yang disampaikan Bapak Habib Rizik, nomor 1 adanya makom, adanya majelis, adanya pendopo dan halaman gapuro-gapuro. Baik Pak, tapi sebagaimana Habib tadi juga mengatakan agar kegiatan di terminal peti kemas itu memenuhi persyaratan internasional, maka jalannya masuk tidak lewat Dubu, tapi akan dibikinkan jalan lagi. Saya harapkan ini bisa diterima oleh bapak-bapak seluruh umat Islam dan masyarakat. Prinsip itu nanti nyampe ke sana. Jadi yang nomor 1 sama 2 sesungguhnya sama dengan pemikiran Musbida, disetujui Pelindo, ya Pelindo akan membikinkan, ya, setelah membikinkan dipager sehingga keamanan terminal itu bisa terpenuhi. Itu Bapak Habib Rizik. Sedangkan yang ketiga, Bapak Lino juga menjawab, ya, masalah tanah itu bisa dimusyawarahkan. Itu Pak Yan Juanda juga pernah kan ngomong, sesungguhnya juga pernah ngomong-ngomong sama Pak Lino, silahkan lanjutkan untuk ngomong-ngomong sampai dengan dapat kata sepakat. Silahkan, itu. Ya. Ada yang perlu disampaikan? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga saya sampaikan atas undangannya Pak Wagub, meskipun dari Pak Wali Kota Jakarta Utara. Kami apa yang disampaikan Pak Habib Rizik tadi memang itu merupakan aspirasi daripada ahli waris. Ya. Namun kami ingin satu kejelasan sikap dari Pelindo, ya. Karena kami ini dari 2004 terus serang aja ini selalu dibohong-bohongin ini, dijanji-janjikan tapi tidak pernah konsisten pihak Pelindo ini. Kita sudah lelah dengan janji-janji. Pak ya Pelindo. Gitu. Namun kali ini kita minta, ya, apa yang disampaikan tadi itu secara tertulis supaya kami ada pegangan. Meskipun kami juga sudah punya jawaban tertulis, tapi tidak bisa laksanakan juga gitu. Tapi kali ini kami minta, mudah-mudahan Pak Valino depan Pak Gub ini bisa konsisten. Ya. Dan jangan hanya 100 meter kami minta. Kalau seperti yang surat yang kami terima dari Pelindo, makam itu akan disisakan sebanyak 5 kali 5 di atas tanah 100 meter. Itu luar biasa. Dan ini surat dari Pelindo resmi. Dan dibatasi umat Islam untuk berziarah 1 tahun hanya 10 orang. Dalam 1 tahun. Satu kali dalam 1 tahun. Ini resmi. Masa BUMN begitu? Jadi kami minta, ya, pembicaraan itu secara konsisten. Faktanya ada ini. Gitu. Sedangkan kita tahu sendiri umat Islam di sana tiap haul itu puluhan ribu. Tiap malam Jumat tiap malam Jumat saja itu 1.000 sampai 2.000 orang berzikir di sana. Tapi dengan pembatasan yang 100 meter untuk itu dan kemudian mau dijadikan monumen saja makam di sana, ini luar biasa. Ini kami sangat sesalkan gitu loh. Ini resmi Pak, tertulis. Jadi kami inginlah ya satu sikap yang konsisten gitu. Karena ini bukan kepentingan kita, kepentingan umat Islam, khususnya yang di Jakarta Utara. Itu bahkan se-Indonesia. Karena tiap haul itu yang datang tidak hanya dalam negeri tapi luar negeri juga datang. Kami mengiri Pak, kalau kita lihat Habib Nuh yang di Singapura sana, ya toh, di tengah jalan tol, tapi jalan tol yang ngalah. Itu luar biasa Pak, di Singapura Pak, dihormati. Itu wali Allah sama juga sama Habib Hasan Al-Haddad. Sama itu Pak. Jadi kita mintalah, kita negara ini yang katanya mayoritas Islam ini hormatilah, ini wali Allah. Dan untuk ini saya sudah katakan berapa kali di media, terakhir saya bilang jangan sembarangan tanah ini. Ini karomahnya luar biasa. Saya tanya Pak Valino sendiri waktu pertemuan dengan saya. Ada di sana Pak Valino, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Kepala BPN dan saya dan Pak Indra. Apa yang terjadi? Setelah saya bicara BPN dengan angkuhnya mengatakan tidak ada agendum itu. Apa yang tadi? Keluar dari mobil tabrak kaca yang dia sini depan mata sini. Kemudian mobil ditabrak di belakang sana.
Saya nggak kembali ke forum kita. Gitu. Ini saya sudah ingatkan berulang-ulang kali, janganlah disembarangkan. Ini wali Allah, saya mohon. Kita bisa bicara dengan baik-baik, tidak ada yang ingin mencerakahi, tidak. Kalau kita dibawa ke forum yang baik seperti ini, kita sangat senang. Tapi ini pun saya minta, habis ini kita lanjutkan dalam forum yang tertutup, supaya kita bisa fokus bicarakan masalah ini gitu. Dan kita betul-betul konsisten. Kita banyak Pak Prianto, data-data yang dijanji-janjikan dari yang resmi sampai yang tidak resmi. Tapi semua tuh nol besar. Permainan surat menyurat saja. Jadi kalau bicara masalah dokumen kita kemudian dinyatakan palsu, kita juga sangat sedih Pak. Bapak bisa bayangkan, kami menanggapi surat Bapak itu, satu kali kami menanggapi surat Bapak itu setelah akhir pertemuan di wali kota dengan seluruh teman-teman dari PUHAP, kami sepakat persoalan itu oleh wakil wali kota dibawa ke gubernur karena tidak ada titik temu. Kita sepakat pada waktu itu. Kita pun lega hati kita, kalau ini mungkin jalan yang terbaik. Tapi nyata tidak ada berita lanjutannya. Kami diinformasikan bahwa untuk pelaksanaan eksekusi ini, pelaksanaan penertiban ini ada surat wakil gubernur. Oke, kita hormati, kita sikapi. Tapi apa yang terjadi? Kita belum menerima tanggapan dari pihak Pemda sini atas surat kita itu. SPB 1, SPB 2 sudah keluar. Luar biasa Pak. Tanggapannya kita belum terima. Itu SPB 1, SPB 2 langsung dikeluarkan. Kemudian apa yang terjadi? Setelah kita terima surat dari wakil wali kota, dinyatakan semua dokumen yang kita miliki palsu. Loh, ini yang berhak menentukan palsu tidak, ini pengadilan. Bukan wali kota Jakarta Utara. Ini negara hukum. Kita masih yang bicara dengan Muspika diwakili oleh Dandim. Kita bicara sama Dandim baik-baik, oke. Saya bilang jangan sampai terjadi. Tapi apa yang terjadi? SPB 3 keluar lagi. Loh, saya bilang bagaimana forum musyawarah yang dijanjikan kemarin? Sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya pakai ini atau dengan perbaikan. Perbaikannya pun kita tidak jelas. Kita minta mana resmi dari Pelindo kepada kita, tidak pernah dapat dari Pelindo. Pelindo kirim ke wali kota, tembusan kita hanya dikasih tahu dari wali kota bahwa permohonan kita diterima oleh pihak Pelindo untuk melestarikan makam, tetapi dengan catatan 100 meter di atas tanah makam 5x5. Alasannya apa? Bahwa makam tidak ada lagi, sudah dikosongkan. Logikanya tidak ada. Tadi pagi kan baru Habib dari FPI membuktikan bahwa makam itu masih ada di situ. Pak, kalau kita berbicara masalahnya, saya back kembali ke belakang. Pada saat makam itu Habib Hasan Al-Haddad dimakamkan di Pondok Dayung, Pak, pemerintah Hindia Belanda mau menggusur itu makam tidak bisa, Pak. Banyak korban berjatuhan. Tapi apa? Setelah dikomosikan secara baik-baik oleh salah satu ustadz dari Banten, terbuka. Dia mau dipindah ke tempat yang sekarang. Itu beliau mengatakan, saya mau pindahin ke sekarang. Itu pun setelah ahli waris semua dari Palembang dibawa oleh Belanda ke Jakarta untuk seremonial itu dulu, baru dipindahkan ke pondok ini, Pak. Dan kemudian apa yang terjadi belum lama ini? Kita lihat, saksikan sendiri. Dilakukan upaya untuk memojokkan situs makam, dan penggalian parit. Apa yang terjadi? 12 orang ternyata teler di sana, leher nggak bisa bergerak. Jadi kalau itu dulu katakan sudah digusur, saya nggak yakin ada punya keberanian untuk menggusur makam itu. Lebih baik kita lestarikanlah makam ini, karena ini makam ini paku buminya Jakarta Utara. Percaya atau tidak, ya lillahi ta'ala semua. Ya. Tapi ini situs sejarah paling tidak, karena dari nama dialah Priuk itu ada, Tanjung Priuk itu. Jadi bukan sembarangan. Oleh karena itu, saya berapa kali mengatakan jangan dipaksakan, jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan saya tidak bisa ambil tanggung jawab masalah risikonya. Tapi kemarin sudah terbukti apa yang terjadi. Nah, sekarang jadi masalah yang begini besar. Banyak kerugian-kerugian materi maupun